seragam yang dimana di setiap hari Kemis Pahing itu menggunakan pakaian tradisional Jogja tentu saja. Saya kira ada satu hal yang baik dari kebijakan tersebut, bahwasanya muaranya pastinya adalah terkait dengan pelestarian adat Jawa, terutama adat Keraton Yogyakarta, yaitu menggunakan ageman ataupun ya seragam tradisional tersebut. Ya, sesuai dengan aturannya nomor 12 2015 kalau tidak salah disampaikan seperti itu. Artinya sebetulnya muaranya ataupun apa nih, rohnya itu untuk pelestarian, kemudian juga memperkenalkan supaya nantinya apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan sebagai seragam tersebut, selain bisa dilihat untuk memperkenalkan, kemudian aja jiwanya itu adalah jiwa Jawani ataupun ya artinya apa ya, artinya itu Jawani, kita mempunyai kepribadian yang menyesuaikan dengan seragam yang digunakan. Mestinya kan seperti itu. Baik, buat pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, menurut Bapak aturan ini tuh udah sesuai atau belum terkait implementasinya? Kalau belum, itu apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menjadikan aturan itu lebih baik seperti itu? Kalau menurut saya, setelah adanya aturan terkait dengan seragam ataupun pakaian yang digunakan setiap Kemis Pahing, yaitu pakaian tradisional tadi, menurut saya aturannya sudah jelas. Hanya tinggal nanti implementasinya di bawah ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan, implementasinya ini memang belum kesemuanya dari kami ataupun dari beberapa kaluran ketika menggunakan seragam tersebut. Ada yang beralasan ribet lah dan lain sebagainya karena aktivitas harus menggunakan pakaian Jawa itu kan tidak apa nih, seleluasa ketika kita menggunakan pakaian seragam biasanya nih. Nah, ini alasannya seperti itu. Tapi memang ini toh hanya sekali dalam 35 hari, karena setiap itu kan hanya Kemis Pahing itu kan hitungannya hanya 35 hari. Tapi yang tadi saya sampaikan, semangatnya ini bukan semangat semangatnya ini semangat Jawani, menjiwai roh dari baju itu, seragam itu sendiri, ataupun dari sisi-sisi pelestarian tradisi tersebut. Sebenarnya tidak ada masalah dengan peraturan itu. Sampai saat ini kami juga sudah biasa untuk menggunakan. Walaupun yang saya memang standarnya seperti ini pakaian Jogja, gagrak Jogja ataupun pakaian tradisional Jogja ini harusnya seperti ini ya. Itu implementasinya memang kalau belum semuanya bisa menggunakan serempak, masih ada yang itu Jogja, apakah itu pas atau itu sudah benar atau itu sudah sesuai dengan kalau gagrak Jogja itu seperti ini, itu memang belum sebenarnya. Tapi sebenarnya aturannya sudah ada semuanya. Hanya tingkat implementasinya saja yang di bawah, yang mungkin belum ke semuanya, belum semuanya itu mengetahui nek gagrak Jogja itu seperti ini, ini seperti apa ya. Itu baru masih hanya baru, yang penting pakai. Iya, betul. Oke, baik. Jadi menurut Bapak nih, apakah dengan adanya peraturan ini itu semakin meningkatkan begitu Bapak pelestarian budaya di tingkat lokal, terutama Triharjo Sleman begitu? Ya, tentu saja salah satunya tadi sudah saya sampaikan, memang rohnya itu adalah untuk pelestarian. Di samping itu sebenarnya kalau kita menyadari ataupun kalau kita mencermati dengan aturan tersebut, nah selain ini tradisi, kemudian menjiwai pakaian itu sendiri, sebenarnya ada kebanggaan tersendiri ketika kita memakai pakaian tersebut. Yang memakai siapa tahu pamong, lurah pamong, kemudian pegawai negeri, ada aturannya memakai pakaian tradisi tersebut, walaupun ribet mungkin, tetapi mestinya ada kebanggaan ketika itu dijadikan pakaian tersebut diatur dalam peraturan gubernur, mestinya ada kebanggaan, ada pelestarian di situ, ada jiwa untuk menjiwai bahwa pakaian yang digunakan, pakaian Jawa, pakaian gagrak Jogja itu mestinya kalau kita memakai pakaian itu ada adat-adat yang ataupun ada
etika yang harus Jaga. dijaga. Dan Betul. menurut saya seperti itu. Baik Pak, menurut Bapak Iya. sendiri, adakah kesulitan dalam menghadapi atau menjalankan aturan ini, dan bagaimana Bapak sendiri memandang kewajiban dalam memakai pakaian adat ini dari sudut budaya dan tradisi? Ya. Kalau saya dari implementasinya di bawah tadi sudah sampaikan, memang kita belum bisa seluruhnya seragam. Artinya seragam itu yang sesuai gagrag Jogja itu seperti ini. Iya. Artinya seperti ini, apa yang seperti ini memang belum semuanya belum bisa seragam ya. Belum Saya standar. menyampaikan antara kaluran satu dengan yang lainnya. Oke. Ini belum memang soal. Kemudian kalau dari sisi tradisi jelas ini adalah satu langkah dari gubernur, dari pemerintah DIY dengan peraturan tersebut sedikit banyak mesti walaupun ribet mesti ada yang berpandangan Iya. wah ribet ini, Betul. tapi bagi kami tadi saya sampaikan ini adalah kebanggaan, ini adalah jiwanya untuk menjiwai apa yang kita pakai. Kemudian juga dalam sisi pelestarian sangat mendukung dengan pelestarian budaya tersebut dengan aturan ini, karena yang pakai hampir semua aparatur negara baik dari PNS, ASN, kemudian juga dari Pamong, juga dari anak-anak sekolah kan juga memakai seperti ini. Nah itu seringkali hanya implementasi. Kalau pelestarian jelas ini sangat mendukung terkait dengan pakaian. Saya kira saya pun menerima dengan senang hati dan ya biasa saja ya, artinya kita punya kebanggaan ketika Iya, Mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir, kan kita kan sedang mengalami perubahan zaman gitu ya Pak. Ada budaya-budaya mungkin yang luntur gitu Pak. Nah menurut Bapak sendiri untuk kebijakan ini tuh kalau terus berjalan itu akan terus relevan atau enggak? Kalau misalnya iya, apa yang harus kita lakukan mungkin sebagai warga untuk menjalankan kebijakan ini Pak? Terkait dengan kebijakan yang ada dengan peraturan gubernur 1215 tahun 2015, kalau memang sebenarnya kalau ditanya relevan ataupun tidak, mungkin kalau dari sisi praktis dalam penggunaan, kemudian ketika kita menggunakan pakaian itu mesti ada batasan, tidak seleluasa ketika kita menggunakan pakaian biasa, itu pasti. Kemudian memang pakaian Jawa ini, pakaian Jogja khususnya, ini memang diciptakan seperti itu, kemudian kita memakai setiap hari Kemis Pahing itu, artinya tadi saya sampaikan ada sesuatu hal yang mestinya maknanya itu semua mesti ada batasnya, ada dijiwai terkait dengan tradisi tersebut, menjiwai ketika kita memakai pakaian Jawa mestinya akan lain dengan ketika kita menggunakan pakaian biasa. Ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini bukan tidak hanya aktivitas yang dibatasi dengan kita, nggak mungkin tuh kalau memakai pakaian Jawa itu melompat tinggi atau itu nggak mungkin. Tetapi sebenarnya bukan masalah kemudian ini menjadi leluasa kemudian dibatasi atau tidak. Tetapi roh dari itu, setiap kita menjiwai dengan pakaian itu adalah semuanya tidak semuanya itu bebas, kemudian tidak ada yang membatasi. Artinya dibatasi dengan apa? Dengan etika, norma-norma yang terkait dengan budaya yang kita gunakan. Kalau relevan ataupun tidak ke depan, saya kira kita kalau semangatnya ataupun spiritnya itu untuk pelestarian budaya, semua negara maju pun masih ada tradisi yang mereka misalnya mereka jaga. Kita juga salah satunya juga menjaga dengan kebijakan tersebut. Saya kira di negara manapun yang mungkin lebih maju daripada negara kita, masih ada tradisi. Pakaian pun juga mesti ada. Kalau lihat di negara-negara Eropa itu pakaiannya juga ada yang masih menggunakan pakaian tradisi zaman dulu, mereka juga masih menjaga. Artinya relevan saja sampai ke depan. Apalagi kalau ini untuk pelestarian terkait dengan pakaian dan tradisi yang ada, untuk pelestariannya saya kira tetap relevan ya.
Oke, sudah cukup? Cukup. Oke. Nggih. Mungkin ini pertanyaan Nggih. terakhir penutup dari kami Pak. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, saya mohon maaf sih. Suratnya kapan kemarin? Kemarin ya? Hari Kamis. Kamis nggih, Nggih. Pak. Nggih. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa Bapak itu ada acara Sabtu Minggu nggih. Sabtu Minggu. Nggih. Iya. Dan semoga informasi dari Bapak bisa menginspirasi kami mengenai kebijakan ini. Sebenarnya kami terima kasih pokoknya Pak. Sama. Oke Pak, langsung iya, Bapak, mriki mohon mboten izin. enten informasi. Sebelumnya. Nggih, Iya, enggak apa-apa. Oh ya, mohon izin Bapak untuk foto sebentar Oh, mungkin nggih. ya. Sebentar. Nggih.